Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Jab her if she back. Pemain timnas yang saya cintai, pada tanggal 24 Januari 2024 besok, seluruh rakyat Indonesia akan mendukung dan berdoa atas perjuanganmu untuk membela timnas sepak bola Indonesia. Dalam pertandingan besok, seluruh masyarakat memberikan kepercayaan kepadamu untuk dapat memenangkan pertandingan melawan Jepang. Jangan hanya bermain aman-aman saja. Garuda di dadamu, kobarkan semangatmu untuk berjuang keras memenangkan pertandingan pada laga ketiga melawan Jepang besok. Ingat sejarah, para pahlawan telah berkorban berdarah-darah sampai mati untuk memerdekakan Republik Indonesia dari Jepang. Para pendahulu kita dijadikan budak oleh Jepang. Para wanita kita dijadikan budak nafsu oleh Jepang. Pratama Arhan bermain di Tokyo Verdy, tidak lebih tidak kurang, hanya lebih banyak dijadikan pemain cadangan oleh Jepang. Alhamdulillah sekarang sudah pindah ke Suwon FC Korea. Artinya apa, teman-teman? Artinya inilah saatnya timnas yang ada Garuda di dadanya dapat mengangkat derajat nama bangsa Indonesia untuk membuktikan kepada Jepang bahwa Indonesia tidak seperti dulu. Indonesia sekarang lebih hebat daripada Jepang. Pertandingan pada laga melawan Jepang besok itu bukan hanya menyangkut menang kalah, tapi juga menyangkut prestis atau kebanggaan negaramu, biar tidak dipandang sebelah mata oleh dunia, terutama oleh Jepang. Dan khususnya kepada kakak saya, Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, apabila timnas Indonesia dapat menang melawan Jepang, dan khususnya juga kepada abang saya, Ketua PSSI Bang Erick Thohir, berikan apresiasi kepada pemain timnas apabila bisa menang melawan Jepang, karena mereka sudah berjuang keras, berdarah-darah untuk mengangkat derajat nama bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dapat diarak mereka nanti kalau sudah pulang, berikan hadiah yang setimpal, karena sudah membanggakan nama besar Indonesia. Kepada pelatih Sintayong, saya harapkan jangan blunder memasang para pemain. Takutnya Sintayong ini blunder masang pemain nanti pada saat bertanding melawan Jepang. Itu waktu melawan Vietnam kemarin, itu pemainnya yang dipasang oleh Sintayong itu udah paten, di mana di pertahanannya, ya, di bagian back ada Sandy Walsh, ada Jordi Amat,
ada Justin Hubner. Di sayap ada Asnawi, ada Pratama Arhan yang bisa membuktikan kepada Jepang bahwa dia adalah pemain yang berkualitas, ya. Dan juga di tengah ada Marcelino Ferdinand yang berduet dengan Ivar Jenner. Kipernya ada Hernando Ari, sementara penyerangnya ada Yakob Sayuri, Rafael Strike, dan juga Egy Maulana Fikri. Nah, kalau dapat Egy Maulana Fikri untuk sementara jangan dijadikan starting line up pertama. Egy diganti oleh Ramadan Sananta. Karena apa? Karena di situ ada Yakob Sayuri. Sintayong tidak usah pusing-pusing lagi. Karena kenapa? Yakob Sayuri dengan Ramadan Sananta itu mereka sama-sama pemain PSM Makassar. Mereka itu sudah lama bersama-sama bermain. Jadi chemistry-nya mereka udah dapet. Nggak usah pening. Karena kembali lagi saya ulang, kunci kesuksesan untuk menang bermain bola itu, ya, di konten saya kemarin sudah saya jelaskan. Pertama adalah kekompakan. Kekompakan ini menyangkut chemistry antar pemain, baik di bagian pertahanan, di lini sayap maupun di lini depan. Nomor 2 itu adalah jangan ada lagi blunder-blunder. Ketiga itu adalah semangat juang atau semangat motivasi atau mental juara. Yang keempat itu adalah strategi dari pelatih dalam menempatkan posisi pemain. Artinya kepada Bapak Sintayong, jangan blunder masang pemainnya. Jangan ada lagi uji coba masang pemain-pemain. Tes yang ini itu ini. Ya, akhirnya kalah kita. Kalau kita udah kebobolan 1-0, mentalitas pemain jadi berkurang. Kepercayaan diri berkurang. Emosi, kurang percaya diri. Nah, akhirnya nambah kita kebobolan. Jadi semakin sulit untuk membalasnya. Itu. Dan saya yakin pemain timnas Indonesia itu adalah pemain-pemain yang hebat. Tidak kalah dengan pemain Irak, pemain Jepang, Korea, ya, yang ada di Asia. Hebat semuanya. Tinggal 4 kunci tadi yang harus diterapkan sehingga kita bisa menang melawan Jepang. Jadi Jadi saya mengharapkan kepada Sintayong, ya, kita jangan hanya bermain aman saja atau bermain asal lolos aja ke kualifikasi, lolos kualifikasi saja atau bisa masuk 16 besar. Jadi mainnya bertahan aja, jangan. Karena kita harus menang. Karena dengan kemenangan ini akan mengangkat derajat timnas sepak bola Indonesia dan juga nama besar Indonesia. Kita harus percaya diri bahwa kita sanggup melawan Jepang. Makanya saya sering melihat komentar-komentar di media YouTube yang selalu mengagung-agungkan Jepang, mengagung-agungkan Jepang seakan-akan Jepang lebih hebat daripada Indonesia. Salah itu. Memang secara poin di FIFA kita memang peringkatnya jauh sama Jepang, tapi itu dulu. Kalau sekarang pemain kita hebat-hebat, nggak kalah pemain kita dengan pemain Jepang. Tinggal kekompakan dan sinergisitas dalam bermain aja di lapangan. Itu aja kuncinya. Nah, ya kan? Mohon maaf kalau saya berkonten, saya mengkritik, ya. Saya tidak ingin, saya berkonten bukan hanya ingin mencari view saja, tapi saya mengkritik untuk perkembangan sepak bola Indonesia, gitu. Makanya saya senang kalau konten itu, saya paling suka buka YouTube-nya bola Bung Binder itu, karena beliau juga berani mengkritik untuk kemajuan sepak bola Indonesia, bukan hanya ingin mencari kesenangan para viewer saja, gitu. Kadang-kadang kan konten ini kan suka
apa? Wah, ini Indonesia datang lagi pemain naturalisasi, ini bakal lebih hebat, ini itu. Wah, yang penting viewer itu senang gitu. Nah, ya kan? Jadi kita rubah. Jadi selain kita mencari viewer, kita juga berani mengkritik, ya. Mengkritisi para pemain timnas. Untuk apa? Bukannya kita istilahnya ingin menjatuhkan mental mereka, tapi untuk menaikkan sehingga mereka dapat bermain bola dengan lebih baik lagi dan bisa akhirnya menjuarai dunia ini. Oh ya, saya baca juga di media online ya, disebutkan bahwa kiper Jepang Zion Suzuki ya, itu menganggap remeh pemain timnas Indonesia Pratama Arhan ya. Jadi kata dia mah lemparan jauh Pratama Arhan itu ya dianggap dia lemparan jauh yang biasa-biasa aja, nggak ada apa-apanya. Nanti kecil dia nangkap lemparan Pratama Arhan itu, mudah bagi dia. Itu Pratama Arhan ditantang itu, buktikan Pratama Arhan lemparan Anda itu akurat dan akhirnya bisa membobol gawang si Zion Suzuki ini, biar dia terdiam nantinya. Khusus pemain-pemain timnas, tetap jaga kesehatan, kobarkan semangat juangmu. Kami yang ada di Indonesia mendoakanmu. Semoga timnas sepak bola Indonesia dapat menang melawan Jepang dan dapat mengangkat derajat nama besar Indonesia. Oke teman-teman, saya rasa gitu dulu konten saya kali ini. Salam sehat, salam hormat, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back.